Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin. Kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data dengan tabel silang dan interpretasi hasil analisis. Nah, sebelumnya teman-teman bisa nonton tentang merencanakan hasil, karena di video tersebut sudah dibahas bagaimana menyajikan data atau hasil berdasarkan masalah penelitian, yaitu tabel dummy. Nah, dalam pembahasan kali ini saya hanya fokus pada penyajian tabel silang dan interpretasi, karena umum sekali terjadi kesalahan dalam membuat persentase total dan cara menganalisis atau menginterpretasikannya. Nah, untuk melihat hubungan antara dua variabel, cara yang termudahnya adalah dengan menggunakan tabel silang. Jadi, tabel silang itu dibuat untuk melihat bagaimana distribusi kedua variabel tersebut jatuh di dalam sel yang ada. Nah, di sini ada contoh di mana terdapat sebuah penelitian yang ingin melihat hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian BBLR. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membuat presentasenya? Kemudian hasilnya bagaimana, persentase hasil, apakah ke samping atau berdasarkan baris atau ke bawah berdasarkan kolom, terus bagaimana cara membaca atau menganalisis tabel tersebut. Nah, patokan umum dalam membuat dan membaca tabel silang adalah jika presentasenya itu ke samping atau baris, maka kita analisisnya ke bawah atau berdasarkan kolom. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau totalnya adalah kolom, maka membacanya atau menganalisisnya adalah dengan baris. Kemudian dalam setiap kelompok kategori yang ada, kita itu kemudian membaca pada bagian kolom yang sama, yaitu sel yang mempunyai kategori variabel yang ingin kita tonjolkan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat contoh pada tabel hubungan antara pendidikan ibu dan BBLR pada anak, di sana pada layar kita bisa lihat persentase total pada baris. Jadi totalnya pada baris. Nah, dan kita bisa menginterpretasikan presentasi pada bayi yang BBLR pada ibu. Ini adalah contoh menginterpretasikannya ya. Jadi bayi BBLR pada ibu berpendidikan SD adalah 21,6% lebih besar dari bayi BBLR pada ibu yang pendidikannya SMP, yaitu sebesar 15,3%, dan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bayi BBLR pada ibu berpendidikan SMA. Nah, kadang-kadang kita itu jumpa sebuah tabel yang penuh data seperti pada layar. Semua dikasih presentasenya, di mana tabel tersebut penuh dengan data, baik itu angka asli, persentase kolom, persentase baris, dan persentase total seperti ini.
Nah, alasan umumnya biasanya orang buat itu adalah agar dengan satu tabel semua dapat diceritakan. Yang lebih sering terjadi adalah mengutip tabel utuh dari hasil output statistik, kemudian meletakkannya pada paper kita, lalu menyebutkan tabelnya, membahas satu kalimat, dan sering diakhiri dengan kata bermakna. Nah, kalau seperti itu artinya yang kita kutip itu kita tidak tahu apa yang ingin kita ceritakan. Jadi ini adalah contoh membuat presentase. Jadi teman-teman diingat baik-baik bahwa presentase dalam tabel silang itu cuma boleh memilih salah satu totalnya, mau baris atau kolom. Kemudian cara membacanya, kalau totalnya pada baris maka bacanya pada kolom dengan menekankan pada variabel atau sel yang ingin kita tonjolkan. Kemudian kalau dia totalnya pada kolom, maka yang teman-teman harus baca adalah baris. Nah, teman-teman, di video tentang tabel dummy di sana jelas bahwa penempatan total persentasenya itu bisa disesuaikan dengan desain studi. Untuk desain studi class control sama cohort jelas berbeda. Nanti teman-teman bisa melihat arah ujinya dulu. Contoh cohort, saya ingatkan kembali ya. Cohort itu dimulai dari efek memulai dari paparan yang nanti akhirnya kita melihat efek. Artinya total persentasenya yang kita buat adalah baris karena kita lihat awal adalah paparannya. Kemudian kalau untuk kasus kontrol, karena kita memulai penelitian itu melalui kasus dan kontrol, maka 100% atau persentase totalnya adalah kolom, bacanya baris. Kemudian kalau cross sectional, karena dia diambil dalam satu waktu tertentu, kemudian kita tidak tahu mana mendahului mana, apakah paparan dulu baru efek-efek baru paparan, maka terserah teman-teman mau kolom atau baris, tetapi yang pasti ketika membaca atau menganalisis data itu jangan salah, yang dibaca adalah kalau totalnya kolom, bacanya baris dengan menekankan pada variabel yang ingin kita tonjolkan. Gitu ya teman-teman. Saya rasa untuk penyajian tabel silang dan cara interpretasinya sudah saya paparkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.